Habibie Rasad sebenarnya tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Pak Habibie Yusuf Habibie. Kebetulan namanya saja yang sama. Kampung saya tidak jauh dari Makassar, sekitar 200 km dari sini. Tepatnya di Sengkang, Kabupaten Wajo. Sini ada orang Sengkang. Beberapa orang Sengkang. Jadi, oke, saya berdiri aja ya. Jadi saya berharap ke Amerika, ya, mulai dari tahun 2012 sampai 2016, ya. Di perusahaan itu saya banyak mengerjakan proyek-proyek infrastruktur LNG, liquefied natural gas dan gas project dan proyek-proyek gas. Ya. Itu juga infrastruktur energi ya. Pernah ditugaskan di Amerika selama setengah tahun, pernah di Cina selama kurang lebih 3-4 bulan dan pernah mengerjakan beberapa proyek di Eropa dan Kanada, termasuk Asia Tenggara. Kemudian tahun 2011-2012 saya pernah pulang kampung. Saya terlibat sebagai project manager di PT Energi Sengkang membangun 3 kali 60 MW gas turbine combined cycle, ya kan? Kemudian sebelumnya 2010-2011 di perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Tahun 2006 sampai 2010 pernah di PT Inco International Nikel Indonesia, sekarang namanya PT Pale ya, di Solo. Di kurang lebih 7 tahun di sana. Sebenarnya dari tahun 2003 sampai 2010. Jadi cukup lama juga. Total pengalaman 15 tahun di industri dan di proyek-proyek infrastruktur terkait energi. Oke, kalau mau mengenal saya lebih dekat atau kita bisa diskusi lebih panjang, saya punya blog di sini. Masuk aja di internet, tinggal searching www.habibierasad.com. Bisa lihat profil saya, bisa lihat aktivitas keinsinyuran saya selama kurang lebih 5-6 tahun terakhir. Oke, kira-kira ada 3 agenda yang akan kita diskusikan. Yang pertama, kita coba diskusi sedikit banyak tentang gambaran proyek infrastruktur strategis prioritas Indonesia saat ini. Artinya Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla sudah mencanangkan tahun 2014-2019 itu sudah ada daftar 30 proyek strategis prioritas ya, yang harus diselesaikan di tahun 2019 idealnya sebelum pemerintahan Jokowi JK selesai ya. Ya kita nggak tahu lagi periode depan apakah Pak Jokowi masih terpilih atau tidak. Yang jelas nanti kita lihat proyek-proyek strategis prioritas nasional itu yang mana saja. Okay. Yang kedua, gambaran proyek masa depan terkait LNG dan gas di Indonesia. Jadi berbicara LNG itu tidak jauh beda dengan kita berbicara minyak. Jadi minyak adalah sebagai sumber energi. Begitupun gas dan LNG itu adalah sumber energi. Jadi perusahaan listrik negara PLN sudah mencanangkan akan membangun ya, ratusan LNG receiving terminal atau terminal penerimaan bahan bakar LNG, bahan bakar gas untuk kebutuhan pembangkit listrik, untuk kebutuhan bukan hanya untuk pembangkit listrik tapi juga untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan dan seterusnya. Jadi mungkin teman-teman ini sesuatu yang baru, tapi arahnya ketika berbicara sektor energi, inilah proyek-proyek yang bakalan ramai 5-10 tahun ke depan. Jadi pas adik-adik sarjana nanti diharapkan juga bisa mengisi posisi-posisi sebagai civil engineer pada proyek-proyek pembangkit listrik, pada proyek-proyek pembangunan terminal penerimaan bahan bakar LNG dan seterusnya. Kemudian banyak proyek, tentunya banyak opportunity bukan hanya buat pengusaha tapi buat para insinyur dan calon insinyur tentunya.
Jadi apa yang kita bisa lakukan? Ya, apa yang kita bisa lakukan? Ya, pada proyek-proyek yang akan datang, pada proyek-proyek masa depan, entah adik-adik di sini sebagai insinyur yang bekerja di satu perusahaan yang membangun infrastruktur energi, atau ingin menjadi pengusaha, gitu kan? Pengusaha, menjadi kontraktor, jadi konsultan dan seterusnya untuk proyek-proyek terkait infrastruktur energi. Oke, yang pertama, jadi kita lihat target pembangunan 2015-2019 ya oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP. Jadi di bawah Kementerian Keuangan ada satu lembaga yang diberi nama KPPIP yang bertanggung jawab untuk ya membuat daftar ya proyek-proyek strategis prioritas nasional, gitu kan? Dan ternyata proyek-proyek itu macam-macam. Ada proyek pembangunan rel kereta api, ada pembangunan bandara, ada pembangunan MRT, ya, mass rapid transit yang seperti di Jakarta saat ini itu kan 30 meter di bawah tanah. Nama proyeknya MRT, yang mulai dari Jakarta Pusat sampai Jakarta Selatan. Kemudian ada proyek jalan, ada proyek keairan, dan tentunya proyek-proyek sektor energi. Ya. Jadi targetnya sebenarnya bahwa kalau kita bangun infrastruktur atau infrastrukturnya sudah dibangun, ya, itu paling tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tidak 5-7%. Jadi itu yang paling penting. Semisal kita berbicara tentang infrastruktur logistik, ya, kapal yang misalnya mendistribusikan barang kargo dari Jakarta ke Papua, itu biaya logistiknya mungkin cenderung lebih murah. Tapi mungkin kapalnya dari Papua ke Jakarta itu karena tidak bawa barang, tidak bawa kargo, jadinya mungkin biaya distribusinya lebih mahal. Jadi pertimbangannya katanya kalau infrastrukturnya bagus, infrastrukturnya memadai, tentu harga bahan-bahan pokok dan seterusnya itu bisa lebih murah karena arus logistik barangnya bisa lebih cepat dan lebih aksesibel, kira-kira gitu. Makanya bangun kereta api, bangun bandara, bangun macam-macam. Oke, berbicara sumber pendanaan tahun 2015 sampai 2019, kalau kita lihat, kalau kita berbicara proyek deh, anggaran proyek itu tidak hanya berasal dari APBN atau APBD, ya, anggaran pendapatan belanja negara pusat dan daerah, tapi diharapkan bahwa sektor swasta juga ikut terlibat di dalam membiayai proyek. Pak Jokowi banyak sekali proyeknya, tapi dia tidak tahu proyek-proyek ini nanti yang biayai siapa, karena ternyata anggaran pendapatan dan belanja negara kita itu tidak cukup untuk membiayai proyek-proyek yang ada. Makanya Pak Jokowi mengatakan, oke, silakan investor asing masuk ke Indonesia, investasi, bangun jalan tol, bangun jembatan, bangun kereta api, bangun rel kereta api, bangun infrastruktur energi, bangun pembangkit listrik, bangun terminal penerimaan LNG dan seterusnya. Gitu. Kalau kita lihat seperti di atas, ya, jadi tidak cukup hanya dengan anggaran APBN, tapi membutuhkan sumber pendanaan dari swasta. Swasta itu bisa dari swasta nasional maupun dari swasta asing. Oke. Nah, ini daftar proyek yang diprioritaskan oleh KPPIP tadi, Komite Penyediaan Percepatan Infrastruktur Prioritas. Ternyata ada 30 proyek, ya. Nah, pertanyaannya 30 proyek ini yang mau ngerjain siapa? Ya, yang mau ngerjain tentunya kontraktor nasional maupun kontraktor asing. Kemudian kontraktor itu ngambil tenaga kerjanya dari mana? Ya, ngambil tenaga kerja insinyur lokal. Mereka juga mungkin akan mengambil insinyur dari luar negeri, gitu kan? Jadi muncul pertanyaan besar, bagaimana peran insinyur Indonesia?
Tentunya investor asing, karena ini adalah pembiayaan dari mereka berharap sebanyak mungkin insinyur asing, ya, insinyur dari negaranya yang datang ke Indonesia untuk mengerjakan proyek itu, supaya katanya uangnya tidak lari kemana-mana. Gitu kan? Nah, pertanyaannya bagaimana dengan peranan dari insinyur Indonesia? Apakah insinyur Indonesia bisa berpartisipasi di proyek-proyek itu? Apakah insinyur Indonesia dianggap kompeten untuk mengisi posisi-posisi proyek-proyek strategis nasional tadi? Nah, itu kembali lagi seperti yang Pak Dekan FTI tadi sampaikan, Pak Sakir sampaikan. Ya mungkin yang diajarkan oleh senior-senior kita di kampus itu tidak selalunya up to date dengan kebutuhan industri, dengan kebutuhan proyek-proyek infrastruktur logistik maupun proyek-proyek infrastruktur energi yang ada di luar. Lantas bagaimana memenuhi gap ketimpangan tadi? Ya tentunya dengan cara ya adik-adik diharapkan sebenarnya lebih proaktif untuk mencari tahu sendiri di luar. Ya salah satunya mungkin saya diundang ke sini, paling tidak saya bisa memberikan pencerahan bahwa ini loh yang terjadi di Indonesia saat ini loh yang terjadi di luar negeri saat ini. Gitu kan? Kalau kita mau bersaing, apa yang mesti kita siapkan? Kira gitu. Jadi mungkin sudah terlambat. Adik-adik mengatakan nggak apa-apa deh, saya cepat selesai 4 tahun saya keluar dari kampus, urusan kerja itu urusan belakangan. Tidak seperti itu. Semestinya mahasiswa itu tahun pertama, tahun kedua itu sudah harus mulai memikirkan, setelah saya selesai saya mau jadi apa? Saya mau masuk di mana? Di sektor apa? Sektor pekerjaan umum yang lebih banyak membangun proyek-proyek infrastruktur logistik, atau ke infrastruktur energi. Ketika berbicara infrastruktur energi, maka teman-teman mungkin akan terlibat di proyek-proyek pembangkit listrik, proyek-proyek infrastruktur gas, ya, atau mungkin proyek-proyek pembangunan kilang minyak, kira-kira gitu kan. Nah mungkin ada yang bertanya, saya ini kan teknik sipil. Kalau teknik sipil itu kan, ya saat ini kalau kita melihat dia bangun jembatan, bangun kereta api, bangun itu. Tidak, teknik sipil itu sebenarnya itu bisa lari kemana-mana deh, bisa meluas. Saya teknik sipil, tapi saya tidak banyak terlibat di proyek-proyek pembangunan jalan, Kementerian Pekerjaan Umum. Saya banyak terlibat di sektor swasta. Ya bahkan karir pertama saya masuk di PT Inco di Surawaku itu sangat berbeda jauh dengan proyek-proyek Kementerian Pekerjaan Umum, ya. Proyek-proyek APBD atau proyek-proyek APBN. Di sana saya membangun infrastruktur tambang. Ada jalan tambang, ada terowongan tambang, ada tempat stockpile, ya, untuk ore nikel. Kemudian bikin pabrik pengolahan nikel. Nah, itu sangat berbeda dengan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan keteknik sipilan di infrastruktur pekerjaan umum, itu kira-kira gitu. Jadi mungkin pikirannya kalau mau kerja jangan hanya bekerja di sektor Kementerian Pekerjaan Umum, tapi teman-teman bisa bekerja di sektor ketenagalistrikan, teman-teman bisa bekerja di sektor perhubungan, bisa bekerja di sektor lain-lain juga, kira-kira itu. Oke? Nah, kalau kita lihat 30 proyek prioritas tadi, yang saya kasih kotak ini adalah proyek-proyek terkait infrastruktur energi. Contoh, ini PLTA apa ini? Karangkatas 4 dan 5, 2 kali 50 MW, itu pembangkit listrik, ya, pembangkit listrik. Kemudian PLTA, pembangkit tenaga air Lodoyo 10 MW. Kemudian yang ini pembangunan transmisi high voltage direct current. Ini transmisi bawah laut. Pertanyaannya, apa sih hubungannya bikin transmisi bawah laut dengan keteknik sipilan? Ya, karena kita butuh, itu kan kabel tuh dari pulau A ke pulau B menggunakan jalur di bawah laut, itu butuh struktur untuk menopang kabelnya, gitu misalnya kan. Itu butuh civil engineer di situ.
Jadi tadi yang Pak Satir bilang, sekarang bukan lagi bangun di atas tanah, ada bangun di bawah laut, ya, ada bangun di bawah tanah, dan itu butuh civil engineer yang spesialis di situ. Jadi kalau senior-senior kita masih mengajarkan ilmu yang sebenarnya 10-15 tahun lalu, ya, tidak update juga ilmunya kan kasihan. Mungkin IPK-nya 3,9, tapi selesai cari kerja juga enggak, ilmunya juga enggak begitu up to date, sehingga kurang bisa berkompetisi di luar. Contoh PLTU Indramayu, ini pembangkit listrik, ya, tenaga uap. Jadi PLTU itu batu bara, jadi bahan bakarnya dari batu bara. Jadi saya berharap bahwa insinyur sipil itu bukan hanya paham tentang bidang sipil, tapi juga harus mengerti tentang disiplin lain. Jadi kalau kita di proyek itu deh nggak bisa. Kita itu insinyur sipil hanya tahu mesin apa, hanya tahu sipil saja. Kita juga harus tahu tentang disiplin mesin, disiplin listrik, disiplin kontrol, dan termasuk disiplin kimia, teknik kimia dan seterusnya. Karena kalau tidak paham disiplin lain, kita nggak bisa menjalankan fungsi kita sebagai insinyur sipil. Kenapa? Karena misalnya saya diminta membangun fondasi turbin, ya, turbin uap untuk pembangkit listrik batu bara. Tapi kalau saya tidak tahu bentuk turbinnya seperti apa, bagaimana saya mau bikin fondasinya? Coba jelaskan. Ya paling tidak kita paham turbin itu bentuknya seperti apa. Kita butuh lebar fondasi, panjang kali lebar, kemudian kita harus tahu tinggi turbinnya berapa, tebal turbinnya, berat turbinnya juga kita harus tahu. Ya, bagaimana bisa menentukan bahwa dia akan fondasi dangkal atau fondasi pancang misalnya, kalau kita nggak tahu spesifikasi turbinnya. Kira-kira gitu ya. Jadi ini paling penting. Misalnya di turbin itu ada juga melengket instrumen-instrumen namanya field instrument. Di situ ada alat untuk mengukur temperatur. Jadi kalau turbinnya overheating, panas, nah itu ada nanti field instrumennya itu mengirim signal ke pusat control room, ya, control system, bahwa terjadi sesuatu pada turbin. Kemudian terkait dengan vibrasi. Kalau turbin bekerja itu kan ada vibrasi kan? Bisa nggak teman-teman menghitung fondasi dengan mempertimbangkan dynamic load, beban dinamis? Jadi ada beban mati, ada beban hidup, ada beban dinamis. Nah ini harus tahu nih. Jadi Pak Sakir tadi menyampaikan bahwa satu disiplin ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri. Di proyek itu harus bersinergi, harus tahu disiplin ilmu lain juga. Walaupun tidak dalam, tapi kita tahu apa yang mesti dilakukan sebagai insinyur sipil. Kira-kira itu ya. Kemudian satu lagi di bawah yang saya belum tandai, ini pembangunan kilang minyak. Ya. Insinyur sipil kerjanya apa sih di kilang minyak? Kilang minyak itu lebih banyak ke proses teknik kimia. Bagaimana proses membuat bensin, membuat solar, membuat biodiesel dari misalnya minyak mentah. Nah itu melalui proses. Nah itu teknik kimia Pak yang ini. Tapi yang bangun siapa? Infrastrukturnya insinyur sipil. Seperti itu. Yang menyiapkan spesifikasi permesinannya ya insinyur mesin. Gitu kan. Yang menghitung simulasi prosesnya insinyur teknik kimia kan. Yang menyiapkan suplai listrik, ya namanya juga mesin, dia butuh listrik untuk bisa berputar. Gitu, kan? Jadi ini sesuatu yang mungkin ya di kampus mungkin jarang dipelajari, tapi paling penting buat saya sudah menyampaikan bahwa ini loh yang ada di luar saat ini. Ini loh kebutuhan di mana insinyur sipil itu harus bisa multidisiplin. Jadi tidak harus tidak bisa lagi stop kacamata kuda ya. Pernah lihat kacamata kuda? Kuda itu hanya melihatnya begini. Gitu, ya. Jadi insinyur sipil itu harus lebih luas wawasan berpikirnya. Sudut pandangnya sudah harus lebih luas. Oke.
Oke. Jadi di sini dituliskan dari 30 proyek prioritas tadi yang diprioritaskan oleh Kabinet Jokowi JK, ada beberapa proyek infrastruktur prioritas terkait energi. Tadi saya sudah jelaskan, pembangkit listrik, pembuatan kilang minyak, pembuatan receiving terminal untuk LNG dan gas, dan seterusnya. Gambaran proyek masa depan terkait LNG dan gas di Indonesia. Nah, ini penting sekali buat para insinyur. Jadi bukan hanya insinyur sipil. Ada Pak Taufik di sini, insinyur industri. Ya. Jadi pertimbangannya kenapa? Karena Indonesia itu kaya akan gas alam. Jadi sumber gasnya banyak. Gas itu kan untuk energi, untuk pembangkit, untuk industri, untuk bahan bakar kendaraan, bis, mobil, truk-truk itu bisa. Ya, dari solar bisa konversi ke gas, dari bensin, ya, premium bisa konversi ke gas. Dan semuanya dilakukan di Jawa sudah banyak, di Jawa Timur sudah banyak mobil-mobil yang berbahan bakar gas. Bahkan bajai pun di Jakarta itu sudah berbahan bakar gas. Kenapa? Karena kalau kita lihat kondisi industri hulu saat ini, kita sekarang lebih banyak menghasilkan gas ketimbang minyak. Jadi Indonesia itu dia memproduksi minyak 800.000 barel per hari. Tapi untuk kebutuhan dalam negeri kita butuh 1.600.000 barel per hari. Ya kan? Jadi kita kurang 800.000. Jadi kita tiap hari itu mengimpor 800.000 barel per hari untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri. Baik itu solar, baik itu premium untuk bahan bakar, mungkin untuk pembangkit listrik dan untuk kebutuhan industri. Tapi gas kita banyak, ya. Ini kebutuhan gas alam untuk domestik dan ekspor. Jadi yang ketiga, gas kita banyak. Gas kita banyak di Papua. Gas kita ada di Maluku Tenggara. Pernah baca di koran Blok Masela? Blok Masela itu adalah blok raksasa yang reserve gasnya itu besar sekali. Kalau itu bisa dimanfaatkan, gasnya bisa dikirim dari Masela ke Sulawesi, dari Masela ke Jawa untuk pembangkit listrik, untuk membuat pabrik pupuk, itu luar biasa sekali. Tapi persoalannya kita tidak punya infrastruktur energi, kita tidak punya infrastruktur gas yang memadai. Jadi disinilah peranan dari insinyur-insinyur Indonesia yang ingin terlibat di proyek-proyek infrastruktur energi, termasuk civil engineer. Ya, tentunya dengan gas yang banyak, kemudian infrastruktur yang kurang, itu melahirkan peluang-peluang proyek, gitu kan? Oke. Nah, ini sesuatu yang baru nih buat anak sipil ya. Jangan salah, saya juga sipil ya. Saya juga belajar ya, tentang ini. Ya. Kalau kita berbicara rantai LNG atau rantai gas, itu pusat produksi gasnya di sini. Jadi ngambil gasnya dari bawah tanah, itu ya, seperti di Sengkang, itu ada energi equity epic, itu kan memproduksi gas, ya kan? Memproduksi gas, kemudian gasnya itu dikirim menggunakan pipa ke pembangkit listrik sebagai bahan bakar. Nah, itu simpelnya, rantainya seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini menghasilkan gas, kemudian apabila gasnya itu di Papua, kemudian akan dikirim ke Jawa, itu harus dicairkan. Jadi gas yang dicairkan itu adalah namanya LNG, liquefied natural gas. Pertanyaannya kenapa harus dicairkan? Karena ternyata kalau dicairkan itu adalah gasnya menjadi 1/600 dari volume gas alam. Jadi bentuk gas, kalau dia cair, dia itu menjadi compact 1/600 gitu, untuk kemudahan transportasi. Jadi saya kasih contoh. Kalau kita cairkan gas itu menjadi LNG, ya, menjadi gas cair atau liquefied natural gas.
satu LNG, satu apa namanya ini? Satu mililiter. Satu gelas Gas. plastik LNG sama dengan 600 gas dalam bentuk gas, ya kan? Jadi kalau saya mau transport, saya cairkan supaya dia mampat, ya, compact 1/600 kali, gitu kan? Nanti tiba di lokasi, ya, nanti tiba di Jawa, kita buatkan namanya stasiun penerimaan LNG. Kita konversi kembali, namanya regasifikasi. Dari gas cair kembali menjadi 600 gas alam dengan sumber energi yang sama. Jadi 600 gas alam sama dengan satu LNG, gelas LNG dengan energi yang sama. Jadi sebenarnya ini kalau di luar negeri ini namanya fundamental engineering, ya. Ini mata kuliah wajib untuk diketahui, entah itu insinyur sipil, insinyur mesin, insinyur teknik industri dan seterusnya. Ya, ini sesuatu yang umum, gitu kan? Jadi orang harusnya sudah paham. Ini harusnya dipelajari di kampus, tapi mungkin ya termasuk di UNAS juga belum dipelajari, di Jawa juga belum, di ITB tidak sepenuhnya anak sipil ITB itu belajar tentang LNG, fundamental LNG, gitu kan? Tapi kalau misalnya gasnya berada di dalam satu kabupaten, di mana supply and demand-nya berdekatan, semisal saya punya gas di misalnya di Sopeng misalnya, kemudian yang butuh saya bangun pembangkit listrik di Sengkang, nah itu kan cuma 40 kilo kan, 40-50 kilo, nah itu cukup ditarik pakai pipa. Saya tidak perlu mencairkan gasnya, saya cukup kirim pakai pipa. Tapi kalau sudah antar pulau, kan susah bangun pipa di bawah laut. Ya, pertama susah, yang kedua juga investasinya mahal. Kita bisa bangun pipa di bawah laut, tapi biayanya mahal. Nah, kalau kita buat menjadi gas cair, menjadi LNG, kemudian kita kirim pakai kapal LNG, itu biayanya, biaya operasinya, biaya capital cost-nya, ya, pembangunannya jauh lebih murah, kira-kira gitu. Nah ini gasnya dikirim pakai pipa ke pabrik gas cair. Pernah dengar LNG plant di Papua sana, British Petroleum LNG? Nah itu liquefaction plant, ya, pabrik gas cair, mencairkan gas menjadi gas cair atau LNG. Nah, kemudian disimpan dalam tempat penyimpanan LNG ini kayak tangki-tangki minyak, tapi dia strukturnya agak beda. Baru setelah itu dikirim pakai kapal, masuk di stasiun penerimaan. Ini terminal penerimaannya. Baru dari sini kembali di regasifikasi, gas cairnya diubah kembali menjadi gas alam. Kemudian masuk ke customer, kayak gitu. Customernya itu bisa pembangkit listrik, bisa industri, bisa rumah tangga. Kalau di kampung saya itu deh, di sumber gas ke rumah-rumah, gitu. Namanya City Gas. Jadi saya nggak perlu lagi beli gas yang tabung-tabung kuning, ya, atau tabung biru kalau saya di kampung, karena gas itu sudah bisa melalui jaringan pipa. Kita tinggal putar kerannya, udah nyala kompornya, gitu. Nah itu infrastruktur juga, itu infrastruktur gas. Ini orang sipil terlibat di situ, bukan hanya orang mesin, bukan hanya teknik kimia. Ya. Fondasi tangki, termasuk erection, ya, instalasi tangki juga, institusi juga terlibat. Termasuk bangun stasiun penerimaan di sini, regasifikasi. Terlibat juga dalam proyek pipanisasi. Itu institusi sipil tuh kerjanya. Pertanyaannya, kenapa saya berharap teman-teman adik-adik lebih banyak ke infrastruktur energi, karena ya kalau kita lihat sebenarnya, kalau baca di surat kabar, ya, sektor apa yang paling bagus membayar karyawannya,
gitu kan. Yang pertama itu sektor minyak dan gas, ya. Yang kedua sektor pembangkit listrik, yang ketiga sektor tambang, ya kan? Yang keempat sektor manufacturing, yang kelima baru sektor pekerjaan umum, gitu kan? Gitu. Jadi kalau mau sedikit matre ya masuklah di sektor migas, sektor pembangkit listrik. Anda akan dibayar lebih bagus, lebih kompetitif dengan bekerja di sektor Anda sebagai insinyur sipil di sektor pekerjaan umum. Kira-kira gitu. Masuk ke laut, kemudian direklamasi ya, penimbunan. Nah, penimbunan ini ratusan ribu, bisa sampai jutaan kubik tanah timbunan yang dibutuhkan. Itu kan pekerjaan insinyur sipil, Pak. Ya. Nah ini. Tapi kan insinyur sipil mesti tahu kita mau bangun apa? Kita mau bangun infrastruktur terminal LNG misalnya. Komponen-komponen apa yang ada di atas? Ada tangki penyimpanan, ada regasifikasinya, ada kompresornya, ada macam-macam di atas kan. Sehingga kita bisa tahu berapa areal yang dibutuhkan untuk fasilitas seperti ini. Kira-kira gitu. Ini pekerjaannya sipil. Kemudian di sini mungkin ada struktur pemecah gelombang. Di sini belajar struktur pemecah gelombang. Belajar. Ya. Bisa kalau kayak sedikit ini bisa buka di internet ya. Itu banyak struktur pemecah gelombang. Ini proyeknya yang jalan sekarang. Kebetulan perusahaan saya juga terlibat. Kita diminta untuk membuat infrastruktur gas mulai dari hulu sampai hilir, termasuk transportasi gas untuk bisa mengirimkan gas tadi ke pembangkit listrik punya PLN. Sekarang pertanyaannya, apa yang teman-teman bisa lakukan? Ya, menjadi bagian dari proyek-proyek infrastruktur energi. Nah ini pelaku-pelaku jasa positif pada proyek infrastruktur energi. Mau jadi kontraktor, silakan. Kalau orang tuanya sudah kontraktor, itu kan tinggal diwariskan bisnisnya kan. Bisa langsung jadi direktur. Di pertama kita butuh kontraktor yang handal mengerjakan proyek-proyek infrastruktur energi, mengerjakan pembangkit listrik, mengerjakan infrastruktur gas, mengerjakan kilang minyak dan seterusnya. Gitu kan. Yang kedua, ya, kalau bukan jadi kontraktor, jadi konsultan kan. Mau jadi konsultan yang merancang atau konsultan yang mengawasi proyek. Jadi konsultan itu ada dua, Pak. Ada konsultan yang merencanakan, ada juga konsultan pada saat proyek berlangsung. Namanya konsultan manajemen konstruksi atau pengawas, ya kan? Yang ketiga, tenaga ahli. Tenaga ahli yang tidak lain adalah insinyur. Jadi sarjana teknik yang yang bekerja pada sektor infrastruktur yang tadi kan. Yang keempat, tenaga terampil. Tenaga terampil adalah non-graduate. Ini alumni SMK, alumni Diploma 3, itu bisa dikategorikan sebagai tenaga terampil. Jadi ada 4 pelaku nih pada proyek-proyek infrastruktur energi. Mau jadi kontraktor, mau jadi konsultan, atau mau jadi insinyur, ya, atau mau jadi ya ini tenaga terampil ya buat teman-teman yang alumni D3 dan alumni SMK ya. Itu dikategorikan sebagai tenaga terampil. Nah ini gambaran kapasitas industri kontraktor nasional ya, yang ada di Indonesia saat ini. Jadi katanya total pendapatan dari 13 perusahaan EPC lokal terbesar di Indonesia hanya sebesar 73 triliun rupiah. Pertanyaannya, ada yang tahu nggak singkatan dari EPC? EPC adalah kontraktor terintegrasi. EPC adalah Engineering, Procurement, and Construction. Jadi kontraktor yang melakukan pekerjaan desain, perencanaan, kemudian sudah dia yang melakukan perencanaan, dia juga yang melakukan pengadaan. Kemudian kontraktornya juga yang melakukan konstruksi, instalasi. Ini namanya kontraktor terintegrasi.
gitu kan. Biasa kan kalau proyek-proyek ada konsultannya, kemudian ada kontraktornya. Kalau ini namanya kontraktor integrasi, sudah dia konsultannya, sudah dia bagian pengadaannya, sudah dia juga yang konstruksi kontraktornya. Namanya kontraktor EPC. Nah, ada beberapa kontraktor EPC di Indonesia saat ini. Contoh misalnya Wijaya Karya. Itu mereka sudah bisa bangun pembangkit listrik dengan skema kontrak EPC. Pembangunan perumahan, Adikarya, Rekayasa Industri, Utama Karya, Waskita, Petrosi, PT Timah Suklindo, Tripater dan seterusnya. Gimana? Ada cita-cita masuk di perusahaan ini? Ada nomor 2. Jadi nomor 2. Bika, PP, Adikarya, Reki itu adalah kelas-kelas perusahaan EPC nasional yang dimana alumni-alumni nomor 2. apa namanya teknik sipil termasuk ya Nomor 2 pingin banget gitu kerja di perusahaan-perusahaan ini ya. Nah, ini sebaran tenaga kerja konstruksi tahun 2015. Jadi kalau kita lihat, ternyata tenaga kerja konstruksi di Indonesia itu masih banyak di Pulau Jawa. Kenapa masih banyak di Pulau Jawa? Karena di sana lebih banyak ini ya perguruan tingginya ya. Ada ITB, ada ITS, ada UI, kemudian ada universitas-universitas swasta yang juga sudah kualitasnya sama dengan perguruan tinggi negeri tadi. Itu bisa melahirkan sampai 65% tenaga kerja konstruksi. Ini termasuk insinyur di sini ya. Nah, kalau kita lihat Sulawesi itu, ya karena di Sulawesi hanya ada beberapa perguruan tinggi, ada UMI, ada Unhas, dan ada beberapa universitas lainnya. Termasuk di Sulawesi Utara ya, ada Universitas Samratulangi, Universitas Tadulako, hanya bisa mensuplai sekitar 6,2% dari keseluruhan kebutuhan tenaga kerja konstruksi nasional atau tenaga kerja konstruksi nasional yang ada saat ini. Sekarang begini deh, proyek-proyek itu yang 5-10 tahun ke depan akan lebih banyak berlokasi di Indonesia Timur, dari Sulawesi ke Papua gitu. Jadi proyeknya banyak di Maluku, proyeknya banyak di Papua. Nah, yang menikmati nanti bukan alumni Indonesia Timur, tapi yang menikmati tetap adalah alumni-alumni dari Jawa. Secara kuantitas mereka lebih banyak, secara volume mereka lebih banyak, secara kualitas mungkin mereka lebih bagus dari kita. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang ya. Nah, khusus untuk proyek ketenaga listrikan saja ya, ini proyeknya Pak Jokowi 35.000 megawatt ya. Itu paling tidak dibutuhkan lebih dari 46.000 tenaga kerja. Dari 46.000 tenaga kerja ini ada tenaga ahli, ada tenaga terampil ya. Ya paling tidak 30% itu lulusan insinyur Pak. Jadi dari 30% dari 46.000 itu berapa? Itu butuh banyak. Jadi terus terang untuk proyek-proyek pembangkit listrik sekarang kita kekurangan tenaga ahli, kita kekurangan insinyur Pak. Makanya banyak impor insinyur dari luar negeri, banyak insinyur dari Cina, ada dari Eropa, ada dari Amerika. Ya karena insinyur kita itu tidak banyak. Apalagi sekarang kan perguruan tinggi, ini teman-teman ini nih yang calon insinyur teknik sipil kan, banyak juga yang sarjana teknik sipil yang bekerja di bank, ada di perbankan, ada yang di ini kan di sektor lain, harusnya kan masuk di sektor konstruksi kan ya. Ini itu sekarang. Jadi kalau proyeknya banyak kemudian insinyurnya kurang, lantas kemudian kitanya komplain, kenapa sih banyak sekali insinyur dari Cina, kenapa banyak insinyur dari luar negeri, kita juga bisa mengerjakan, iya mana insinyurnya ya? Nah, itu secara kuantitas. Secara kualitas ya sudah pasti bahasa Inggrisnya mereka lebih bagus kan ya kan, bahasanya kan dari kecil kan sudah bahasa Inggris ya kan. Nah,
Kita orang Indonesia kan bahasa Indonesia patah-patah. Apalagi kalau investasinya dari luar negeri, tentunya kan standar and code yang digunakan adalah standar Amerika, standar Eropa, tidak menggunakan standar nasional Indonesia. Kalau pakai standar ASCE, standar ISC, standar ACI, ya, American Concrete Institute, American Society of Civil Engineer, American Institute of Steel Construction, kemudian standar ASTO untuk transportasi. Ya. Jadi kalau proyeknya pakai pendanaan dari luar negeri, itu pasti standarnya standar luar negeri. Sangat jarang yang menggunakan standar nasional Indonesia, kecuali untuk perhitungan gempa. Itu harus wajib menggunakan SNI. Gitu. Tapi yang lain menghitung baja itu bisa pakai standar ISC. Entah dia pakai Al-Afdi atau pakai ya, apalagi satu ASD. Ada Global Stress Design, ada Limit Resistance Factor Design. Gitu kan? Bagaimana perbedaannya? Ini kita detail sedikit mengenai sipil. Disuruh bangun jeti, strukturnya pakai metode ISC, AWS, ASD. Ya? Gimana? Tahu nggak? Nanti di interview ditanya, kamu menghitung baja pakai standar apa? Standar nasional Indonesia. Standar nasional Indonesia nggak digunakan untuk proyek swasta asing. Karena ini investasinya dari Amerika, harus pakai standar Amerika. Bagaimana? Gitu kan? Pertanyaannya, seniornya ngajarin nggak standar internasional? Enggak, sedikit. Ya? Sedikit. Jadi mau tidak mau harus belajar sendiri, buka internet. Di internet itu udah banyak ya. Mau pakai standar apapun ada, standar Eropa pun ada. Oke, itu paling penting. Nah, pertanyaannya kan, sekarang kenapa sih saya harus bekerja di sektor swasta? Kenapa sih saya harus bekerja di sektor energi? Karena saya dibayar 3-4 kali lipat lebih bagus daripada saya bekerja di sektor pemerintah misalnya kan? Gitu. Tapi itu kan materi ya, kita berbicara materi. Tapi kalau dibayar dengan sedikit di atas upah minimum regional udah syukur, ya itu sudah, ya kan, artinya anda ini ya cepat sekali bersyukur ya. Tapi di sisi saya harusnya kita harus berani dibayar 3-4 kali ya, di atas upah minimum regional UMR Makassar atau UMR Sulawesi. Saya bekerja di PT Energi Sengkang ya, sebagai project manager. Ya, saya dibayar ya 5-6 kali dari UMR untuk posisi yang sama. Ya. Jadi project manager bangun jembatan punya PU, dengan project manager bangun jembatan punya PT Energi Sengkang, itu bisa dibayar 5-6 kali lipat. Ya. Lalu balik lagi, kenapa kita harus masuk ke sektor swasta? Kenapa harus masuk ke infrastruktur energi gitu kan? Nah itu tadi. Sekarang balik lagi, mau istilahnya kan ini saya mengajak kawan-kawan untuk berpikir ya, untuk merenungkan. Masuk kuliah di UMI, uang pendaftarannya berapa? Uang semesternya berapa? 4.250.000. Banyak. Banyak. Kuliah berapa lama? Berapa tahun? Insya Allah 3,5. Biayanya berapa? Totalnya? Banyak. Kemudian masuk bekerja di salah satu perusahaan, sudah bisa mulai berhitung kan? Kira-kira kalau saya digaji sekian rupiah per bulan, balik modalnya kapan? Ya? Lama. Ya, sedangkan misalnya adik-adik selesai sarjana, tahun pertama sudah harus beli mobil misalnya. Ya? Tahun kedua sudah harus cicil rumah kan? Ya? Apalagi kalau mau cicil rumah sampai di Bukit Baruga kan? Nah, paling tidak DP-nya ya ratusan juta. Ada yang Bukit Baruga Citalin nih. Kira-kira kalau kerja di kontraktor Mekarta proyek PU cukup nggak? Gitu kan? Kalau sebagai bos kontraktor ya cukup. Tapi kalau sebagai engineer biasa, saya nggak yakin cukup. Tapi
Poinnya begini, itu masih mending kita bekerja daripada kita nganggur. Artinya kalau kita bekerja, kita ada pengalaman, ada yang kita tuliskan di CV kita kan. Teman-teman kan selesai kuliah tidak bisa langsung jadi pimpinan proyek, ada prosesnya. Pertama jadi inspektor lapangan, yang mungkin jadi anggota tim desain, ya kan, pada suatu perusahaan konsultan untuk proyek jembatan, untuk proyek struktur bangunan dan seterusnya. Tapi nggak usah lama-lama, 2 tahun di situ pindah perusahaan lagi, gitu, cari pengalaman di tempat lain, sampai betul-betul bisa masuk di proyek-proyek infrastruktur migas, infrastruktur pembangkit. Jadi ada prosesnya, sama dengan saya. Jadi kita berbicara kasta ya. Kasta pertama itu yang paling bayar paling bagus itu infrastruktur migas, ya, sektor migas. Kasta kedua yang bayar bagus adalah pembangkit listrik. Kasta ketiga yang bayar bagus adalah tambang. Kasta keempat yang bayar bagus adalah manufacturing. Kasta kelima adalah sorry to say ya, proyek pemerintah ya. Jadi mungkin kita sekarang kita di kasta 4 atau di kasta 5, tapi kan untuk menuju ke kasta 2 atau kasta 1 tadi butuh proses gitu ya. Nah, jadi biasanya headhunter atau perusahaan itu mereview CV kita, melihat CV kita. Kalau CV kita mumpuni, ya, kita punya pengalaman misalnya 5 tahun, 6 tahun, biasanya itu sudah bisa masuk ke kasta 1 atau kasta 2. Kira-kira gitu. Ini cuma pengalaman saya pribadi, tidak harus selalu benar ya, tapi ini pengalaman saya pribadi. Jadi saya pertama masuk sebenarnya saya masuk di proyek-proyek pemerintah. Tahun pertama saya masuk di proyek pemerintah, kemudian tahun kedua setelah saya sarjana saya masuk di tambang 7 tahun, kemudian setelah masuk tambang saya masuk di pembangkit listrik. Setelah masuk pembangkit listrik saya sudah masuk migas. Jadi sekarang saya mengerjakan infrastruktur migas dan pembangkit listrik, gitu. Yang tidak lain adalah infrastruktur energi. Jadi kita berbicara energi itu adalah minyak, gas, pembangkit listrik, itu adalah infrastruktur energi. Nah ini kebutuhan tinggikan kuliahnya mau berapa lama? Ya diminta sama orang tua kalau bisa nak selesai cepat-cepat karena terbatas juga keuangan, jangan sampai nanti saya harus jual lagi, saya punya sawah, ya kan? Kan di kampung begitu kan? Nah, jadi maunya kan cepat-cepat selesai. Tapi cepat selesai tidak berarti bahwa Anda sudah siap gitu bekerja. Jadi jangan melihat 4 tahun ya, tapi apa yang Anda lakukan selama 4 tahun di kampus. Gitu. Apakah cukup hanya dengan kuliah? Pak dosen datang mengajar, habis itu pulang, ya. Ada adik saya kuliah di UMI juga, di teknik mesin. Saya melihat kecenderungannya seperti itu. Jadi, Pak dosen datang, dia ikut kuliah, habis itu pulang, ya. Jadi harapannya sebenarnya adalah selama 4 tahun Anda kuliah, Anda isi dengan aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler, organisasi, berlembaga, aktif di himpunan, aktif di senat, ya kan? Aktif di organisasi ekstra, mungkin himpunan mahasiswa Islam atau ikatan mahasiswa Muhammadiyah dan seterusnya. Itu untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal skill. Itu kompetensi yang harus Anda kembangkan. Kepemimpinan, kemudian komunikasi, kemudian membangun tim. Ya, itu bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa di lembaga mahasiswa. Pernah terlibat kegiatan kepanitiaan, pernah terlibat kegiatan macam-macam ya. Nah itu yang harus diisi. Jadi bukan hanya datang ke kampus, dosennya selesai mengajar, udah itu pulang. Bukan itu yang kita harap. Yang kita harap adalah Anda punya emotional intelligence, kompetensi emosional. Selain kompetensi intelektual tadi, atau kompetensi teknikal. Oke, sarjana teknik adalah lulusan pendidikan tinggi teknik termasuk pertanian.
pertanian. Nah, ada jalur ya, ada jalur insinyur, ada jalur non insinyur. Mau jadi apa? Kalau mau masuk di perbankan, masuk di sini, nggak harus ikut jalur ini. Jadi sekarang ada yang namanya program profesi insinyur. Nah, Pak Sakil Sabara dan Pak Taufik adalah ketua dan sekretaris program profesi insinyur ya, di Universitas Muslim Indonesia. Beliau yang akan memberikan penjelasan lebih banyak tentang jalur program profesi insinyur. Nah, setelah mengikuti program profesi insinyur, dapatlah gelar insinyur dan kemudian bekerja di industri, ya, bekerja di sektor konstruksi, bekerja di konsultan, memiliki pengalaman minimum 3 tahun, itu sudah bisa tersertifikasi insinyur profesional. Nah, insinyur profesional di Persatuan Insinyur Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran itu terdiri dari tiga tingkatan: insinyur profesional pratama, insinyur profesional madya, dan insinyur profesional utama. Nah, kalau sudah di level insinyur profesional madya itu sudah setara dengan ya profesional engineer internasional. Gitu. Jadi kayak saya ini IPM, insinyur profesional madya, sudah mendapatkan pengakuan tingkat ASEAN dan tingkat Asia Pasifik. Gitu. Balik lagi, semakin dia kesini, semakin dia dibayar bagus, ya kan? Kalau pengalamannya setahun, tidak mungkin harganya, ya kompensasinya sama dengan yang pengalaman 7 tahun misalnya, pasti beda. Gitu. Jadi makanya saya bilang lebih baik bekerja daripada menganggur. Jadi salah sekali ya kalau mahasiswa sarjana yang fresh graduate itu pilih-pilih pekerjaan. Wah, saya nggak mau kerja di sini, tidak cocok dengan ekspektasi saya. Lebih baik saya menganggur katanya. Kalau saya lebih baik masuk dulu kerja, jangan lihat duitnya, ambil pengalamannya. Pengalaman semakin bertambah, pasti juga akan dibayar lebih mahal. Kira-kira gitu. Nah, ini kita lihat kebutuhan insinyur tingkat madya dan tingkat pratama untuk membangun infrastruktur ini untuk keseluruhan ya, bukan hanya infrastruktur energi tapi infrastruktur logistik. Infrastruktur logistik itu dari jembatan, jalan, kereta api, pelabuhan, itu infrastruktur logistik. Nah, kalau kita lihat ini kecenderungannya pertambahan insinyur per tahun itu hanya di kisaran 40.000 sampai 34.000 sampai dengan 60.000 per tahun, gitu kan? Dan sampai 2019 total kebutuhan insinyur itu diharapkan adalah sekitar ya 237.000 insinyur, kira-kira gitu. Jadi kita berharap sebenarnya semakin banyak Indonesia melahirkan semakin banyak insinyur. Ini sarjana teknik yang bergelar insinyur ya. Gitu. Oke. Apa ini? Khusus untuk proyek ketenaga listrikan katanya 35.000 megawatt membutuhkan setidaknya saat ini ya, setidaknya 2015 kemarin itu membutuhkan setidaknya 50.000 insinyur. Dan sekarang saya nggak yakin tahun ini sampai 50.000 insinyur. Itu paling tidak kita hanya mungkin di kisaran 15.000 sampai dengan 20.000 insinyur. Jadi masih sekitar setengah dari yang kita harapkan. Bagaimana strategi peningkatan kapasitas pelaku jasa konstruksi pada infrastruktur energi? Pertama, selesai ini terkait proyek ketenaga listrikan ya, 35.000 megawatt. Supaya iklim bisnis pembangkit listrik itu bagus, itu sehat, maka pemerintah butuh melahirkan peraturan-peraturan yang kondusif, mendukung investor untuk berinvestasi. Kira-kira gitu. Itu terkait regulasi. Jadi kalau regulasinya bagus, katanya
pasti banyak investor yang mau investasi di Indonesia, kira-kira gitu. Kemudian dari sisi infrastruktur diharapkan menambah tenaga kerja. Kita butuh banyak tenaga kerja untuk proyek-proyek tadi, tenaga listrikan, dan meningkatkan yang namanya TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri, gitu. Jadi kalau di proyek-proyek itu dia ada namanya TKDN. TKDN untuk masing-masing proyek itu beda-beda. Ada yang 30%, ada yang 40%. Gitu. TKDN itu bisa misalnya barangnya harus ambil dari dalam negeri, kemudian tenaga-tenaga institusinya harus dari dalam negeri. Itu namanya local content atau tingkat kandungan dalam negeri. Gitu. Kemudian capacity building. Jadi kita membutuhkan sumber daya manusia yang punya pengalaman konstruksi yang mumpuni. Kita butuh sumber daya manusia yang nanti kalau pembangkit listriknya beroperasi, kita butuh sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan pembangkit listrik tadi. Kemudian kita mengharapkan juga Indonesia bisa melahirkan teknologi-teknologi pembangkit. Jadi bukan hanya mengimpor peralatan, equipment dari luar negeri. Kemudian pertanyaannya lagi, mungkinkah dibangun? Artinya yang namanya pembangkit listrik kan investasinya besar. Kemudian terkait perizinan, lokasi pembangkitnya di mana, aspek lingkungannya dan seterusnya. Nah ini terkait kontraktor. Apa yang mesti dilakukan untuk meningkatkan kinerja kontraktor? Jadi kontraktor kita itu kalau sudah ikut proyek-proyek pemerintah, ya APBN itu sudah senang, ya. Walaupun banyak ininya, banyak sunat-sunatnya, ya. Banyak dipotong, ya. Sering disunat tuh sama sering, ya. Jadi nanti selesai proyeknya bukan untung ya, lebih buntung karena banyak sunatnya, ya. Ya, banyak dipotong, ya. Kalau kita sebenarnya masuk di proyek-proyek swasta, ya sunat-sunatnya itu sedikit, ini kan. Jadi kita masukkan penawaran, dokumen penawaran. Kalau secara teknis penawaran kita bagus, secara harga kita bagus, itu kita bisa langsung menang. Tapi kalau proyek pemerintah, walaupun katanya sudah pakai sistem LPSE, ya, katanya sudah terbuka, gitu kan, tapi kenyataannya juga ya itu masih bisa diatur, gitu kan. Dan orang belum kerja sudah harus keluarkan duit, ya, 20-30%. Jadi kalau misalnya sudah terlalu banyak disunat, nanti kan kontraktor juga cari untung. Akhirnya apa ya? Mungkin disuruh bikin jalan lebar 7 meter, dibikin jalannya 6,5 meter, dikali 10 kilometer, gitu kan? Lumayan kan korupsinya, ya? Gitu. Jadi kalau proyek-proyek investasi asing itu betul-betul yang memenangkan tender itu adalah yang sesuai dengan kompetensi kualifikasi dari perusahaan itu berdasarkan dokumen tender, penawaran berdasarkan penawaran teknis dan penawaran komersial tadi, gitu ya. Jadi diharapkan kontraktor kita itu memiliki kapabilitas dan kemampuan finansial. Jadi kemampuan finansial adalah kalau dikasih proyek, dia memastikan bisa menjalankan proyek itu dengan kemampuan finansial yang mereka punya. Gitu. Enak Pak kalau proyek pemerintah dapat kontrak langsung kasih DP. DP itu down payment, uang muka 20%. Jadi belum kerja apa-apa sudah dapat uang muka 20%. Nah, niatnya ini kan harusnya 20% ini untuk merekrut tenaga kerja kan, untuk ngerjain proyek. Kemudian membeli peralatan, membeli pasir, membeli semen, dan seterusnya kan, membuat direksi kit, dan seterusnya. Tapi ternyata 20%-nya dipakai dulu untuk beli Fortuner kan, lumayan katanya bisa. Ini. Akhirnya apa yang terjadi? Tukangnya tidak dibayar, bahan bangunannya
Kurang. tidak dibayar, ya kan? Ya. Akhirnya harus mutar kemana-mana. Tapi tetap pakai Fortuner ya, ke lapangan, di proyek. Kira-kira gitu. Itu kan kontraktor terintegrasi dan juga sudah Udah melakukan ini. investasi. Bentar. Yang namanya kontraktor kan dikasih proyek, dikerjakan. Setelah mencapai progres, misalnya kemajuan pekerjaan 30%, bisa nagih ke pemerintah supaya dibayar kan? Itu kontraktor. Tapi bagaimana dengan kontraktor yang berinvestasi? Artinya dia sudah punya duit sendiri untuk membangun infrastruktur itu. Nanti pada saat infrastrukturnya selesai, kemudian mungkin dioperasikan selama 10 tahun, misalnya bangun jalan. Setelah bangun jalan, ini kan kontraktornya ini kan nggak dapat dana apapun dari pemerintah ya. Tapi nanti setelah jalannya selesai, jalan tolnya selesai misalnya, jalan tol itu dioperasikan oleh kontraktornya selama 10 tahun. Jadi dalam 10 tahun itu, dia bisa mengambil keuntungan dari situ. Dari pungutan tol, dari pungutan macam-macam. Jadi, gitu. Itu namanya kontraktor terintegrasi dan investasi. Nah ini terkait PT Pembangunan Perumahan, mereka sudah membangun lebih dari 2.218 megawatt pembangkit listrik di seluruh Indonesia. Sudah membangun infrastruktur migas, dalam hal ini infrastruktur gas, dengan total 20 mm FCFD. Kemudian membangun pipeline, ini kira-kira ini pipeline yang sana ya, 11.800 meter, jadi 11,8 km udah bangun jalur pipa gas. Jadi 7 pilar pengembangan PT PP sebagai kontraktor dan kontraktor terintegrasi dan investasi. Kita lihat nih, ini deh sektor energi nih. Berbicara sektor energi ya, pembangkit listrik dan gas. Jadi PT Pembangunan Perumahan sekarang sangat aktif di sektor pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur gas. Kemudian ada lagi divisi lain, ada divisi properti, ada divisi infrastruktur, ada divisi konstruksi, ada divisi EPC, ada divisi prekas, ada divisi equipment dan seterusnya. Biasanya dari 7 divisi ini, yang bayarnya paling bagus itu yang ini, yang di sini dan yang di sini. Jadi kalau melamar di PT PP atau melamar di Wika, tanya dulu, saya masuk di divisi apa Pak? Atau saya melamar ini untuk divisi apa? Divisi apa itu yang kuning? Gitu ya. Kalau Energi. divisi Energi. infrastruktur, Kalau ini yang infrastruktur ini orange public tadi infrastructure ya. yang tunjuk. Jadi infra, untuk proyek-proyek Hah? pemerintah. infrastruktur. Oh, Itu biasanya bangun jalan, bangun pelabuhan, bangun bandara, gitu kan. Biasanya bayarnya itu sedikit di bawah dibandingkan dengan yang di sini. Kasih bocoran ya. Nih, ini yang terakhir. Apa sih yang harus kita lakukan Nah, untuk ini. pembunuhan Ini penting. profesional di era masyarakat ekonomi ASEAN? Aduh, boleh mobil. Pertama, kita perlu menambah jumlah perguruan tinggi berbasis keteknikan, ya. Lebih banyak di Indonesia Timur sebenarnya. Karena kan proyek-proyek nanti lebih banyak di Papua, di Maluku, di Sulawesi, ya kan? Kalau tidak ya nanti yang Kirim masuk nanti. ya Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Indonesia, ya.